Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Silahkan KM-nya Silvi dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir, tidak berangkat? Ada. Siapa? Tia, oke. Kenapa Tia? Sakit. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit segera sehat dan kembali bersama kita. Sebelum kita ke pembelajaran, saya ingin kalian semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Oke, baju sudah rapi semua? Sudah. Sekarang lihat kanan kiri depan belakang. Tengok kanan kiri depan belakang. Apakah ada sampah? Oke, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Sama-sama. Ya, sebelum kita beranjak ke pembelajaran materi yang hari ini akan disampaikan, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa ya kira-kira ya? Evolusi. Ya, evolusi. Apa hubungannya evolusi dengan bioteknologi? Mari semuanya kita lihat di depan. Kalian tahu ini siapa? Charles Darwin, yang kita kenal sebagai Bapak Evolusi. Ini siapa? Ya, ini siapa? James Wilson dan Crick. Ya, siapa dia? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menemukan struktur DNA. Kemudian apa hubungannya dengan materi yang disampaikan pada minggu ini? Ya. Saya membaca sebuah artikel. Artikel ini ditulis oleh Edward. Ya, siapa itu Edward? Edward itu adalah ilmuwan bioteknologi masa kini. Beliau mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat tentang teori yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin atau Bapak Evolusi kita. Ya. Beliau mengemukakan seperti ini. Setiap zaman itu memiliki penemuan terbesarnya masing-masing. Dan titik acuan terpenting pada biologi modern dalam 200 tahun yang lalu, 200 tahun ke belakang, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah ketika Bapak Evolusi kita, yaitu Charles Darwin, menerbitkan bukunya yang berjudul tentang asal-usul spesies, dan yang titik acuan yang kedua itu pada tahun 1953 ketika Crick dan Watson itu menemukan struktur DNA. Bioteknologi modern itu erat kaitannya dengan struktur DNA. Lanjutkan. Ya, karena kita di sini semuanya adalah umat muslim, kita memiliki sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran. Meskipun di sini kita mempelajari bioteknologi, di mana manusia itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa menemukan penemuan-penemuan lain, diantaranya adalah DNA rekombinan. Ya. Tapi aktivitas ini dalam bioteknologi itu hanya meningkatkan saja. Jadi peran bioteknologi itu hanya meningkatkan saja, bukan menumbuhkan atau menciptakan spesies yang baru. Seperti itu aja. Mari kita baca bersama. Melalui proses kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar bioteknologi. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama itu Silvi. Ya, yang pertama Silvi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bisa. Silahkan Silvi, jelaskan. Ya, duduk aja. Yang dimaksud dengan bioteknologi yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
ya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Nanti kalian akan saya berikan reward untuk kelompok terbaik atau siswa terbaik yang paling aktif di kelas ini, yang sering bertanya ataupun menjawab. Jika jawabannya tepat, rewardnya apa? Nanti di akhir. Oke, ya, sudah siap ya? Ada yang tahu ini apa? Tempe. Hari ini saya juga membawa sesuatu nih. Nah, saya membawa ini. Apa tuh? Kacang? Kacang kedelai dan tempe. Di sini. Tempe ini termasuk bioteknologi apa ya? Tradisional, konvensional, atau modern? Konvensional. Mengapa konvensional? Karena dilakukan fermentasi ya, dengan cara peragian. Yang pertama, tentang pengertian dasar dari bioteknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Silvi ya, bioteknologi itu apa? Pada dasarnya bioteknologi itu terbagi menjadi dua suku kata. Ada bio, bio itu artinya hidup, dan tekno artinya adalah teknik. Jadi bioteknologi ini memanfaatkan makhluk hidup. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Jui. Ya, jenis bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Ya. Contoh bioteknologi di sini ada banyak ya, ada tempe, tape, roti, keju, dan sebetulnya ini sangat banyak sekali. Kemudian contoh bioteknologi modernnya ada isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, cloning, kultur jaringan, teknik bayi tabung, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Mengapa kedelai yang teksturnya cukup keras dapat menjadi lunak? Nah, kira-kira kenapa? Nih, baik, kalau begitu, karena kalian sudah dibentuk kelompok, biar semuanya bisa melihat, ya, saya akan bagikan ini. Saya akan bagikan ini. Ya, tempe. Apakah sama antara teksturnya kedelai dengan teksturnya tempe? Beda. Beda. Bedanya di mana? Tekstur kedelai seperti apa? Keras. Keras. Kalau tekstur tempe seperti apa? Lembut. Pertanyaan dari teman kalian tadi, kenapa ya kira-kira kok teksturnya bisa berbeda? Padahal kan bahannya ya kedelai-kedelai juga gitu. Kira-kira kenapa? Baik, pertanyaan dari teman kalian, mari kita jadikan hipotesis. Nah, di sini ada barcode. Apa isi barcode ini? Isi barcode ini adalah video. Video. Kalian boleh scan? Boleh scan videonya? Ya, silakan. Ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa pada bioteknologi organisme yang digunakan cenderung pada mikroorganisme? Ya. Bukan kucing atau gajah mungkin? Ya, teman kalian bertanya seperti ini. Pada bioteknologi kenapa kok yang digunakan itu cenderung lebih kepada mikroorganisme? Kenapa tidak kucing, kenapa tidak gajah katanya? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Karena kalau mikroorganisme mudah didapatkan dan mudah diperoleh, betul. Ya, iya, mampu bertahan hidup pada lingkungan yang sedikit nutrisinya. Bisa dipahami? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut kepada mengisi ILKPD, ya, sebelum kalian scan barcode di depan, mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, biar semangat mengisi ILKPD-nya, saya ingin kalian melakukan yel-yel. Apa yel bersama? MIPA 1 siap smart. MIPA 1 siap smart. MIPA 1 siap smart. To the best, yes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, silakan kalian scan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Di antaranya di dalamnya itu ada sebuah masalah. Ya. Perlu kalian tahu, tempe itu
tidak semuanya aman dikonsumsi. Ya, ada di situ di dalam ILKPD ada videonya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nah kalian silahkan cari. Boleh searching di Google, boleh kalian menggunakan buku paket kalian atau apapun itu ya, yang menunjang ya, referensi yang relevan, yang menunjang atau dapat memecahkan dan memberikan suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di ILKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa ya. Boleh, nggak apa-apa, sini ke depan. Saya lihat dulu. Responnya bagus ini kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja? Sebentar Jui. Kelompok 3. Sebutkan siapa aja? Juwita. Inaya. Sama Dina. Dina. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 sebutkan anggotanya. Nazwa, Atin, Nita, Kawiyu. Karena tadi di awal saya sudah katakan yang lebih cepat kemudian menjawab tepat itu ada di kelompok 3 ya, Juwita dan kawan-kawan. Silakan boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan. Ini rewardnya. Ya. Ini rewardnya. Oke, ya, terima kasih. Silakan kembali duduk. Oke, setelah ini karena kelompoknya Juwita yang mendapatkan reward, maka kelompok Juwita harus membacakan jawabannya. Ya, baik, silakan cukup berdiri saja di situ. Yang lain, teman-temannya mohon dengarkan ya. Soalnya, berdasarkan video yang Anda amati, uraikanlah permasalahan yang terdapat di dalam video dan tuliskan pada kolom di bawah. Nah, berdasarkan video yang kami amati itu, terdapat permasalahan yaitu keracunan massal yang menyebabkan kematian yang disebabkan dari hasil diskusinya. Next. Waktunya ice breaking. Ya, mari kita berdiri semua. Kita berdiri semua di depan. Cluenya adalah kalian harus mengingat contoh dari bioteknologi konvensional apa, bioteknologi modern apa. Konsentrasi dimulai. Bioteknologi konvensional. Kemana kamu? Ya. Ayo apa? 1, 2, 3. Ayo maju sini. Saya hanya akan bertanya saja. 1. Bioteknologi modern itu apa sih? Ini dulu. Bioteknologi yang menggunakan teknologi modern. Oke, bagus. Silahkan kembali dulu. Ya, karena sudah penyegaran, mari kita tarik kesimpulan hari ini. Ya, Silvi. Berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, selain pengertian dari bioteknologi, acungkan tangan. Ya, siapa dulu? Ayo, sweet dulu, baik. Ayo. Contoh bioteknologi konvensional: tempe, tape, yogurt, roti, tauco, keju, mentega. Terakhir, post test. Kembali kalian scan barcode-nya. Di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan.
Hati-hati dalam pengerjaannya. Kalian meskipun hanya ada 5 soal harus mengerjakannya dengan teliti. Sudah selesai semua ya? Sudah. Terakhir ya. Untuk materi kita minggu depan, jangan lupa kalian pelajari pemanfaatan produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Agar kita semua pulang dengan selamat, silakan KM-nya Silvi kembali ditutup dengan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Sehat semua. Ya. Terima kasih.